Ya, top 5 bagus lagi ya. Apa? Top 5. Enggak, gua di sini boleh enggak? Top 3 di sini. Udah aku suruh nggak mau dia tadi. Aku udah Emang di- susah sih bilangnya. Pusat berada kan kita udah ngomong di depan yang pas camping. So, up snitch. Kita mau ngapain nih di saat Kita ada di segmen sahur. Untuk merayakan sahur pertama di bulan Ramadan Ya, tahun yes. ini. Tahun ini. Dan tentu aja gak mungkin biasa-biasa aja dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin sama kita doang. Tapi dong. ini yang kedua loh. Yang kedua maraton ngelewatin Puasa bulan Ramadan. bulan Ramadan, which is Bedanya kan maraton ke season kemarin nggak sampai kelar. Maksudnya nggak sampai Ramadan kelar. Oh iya, kita berhentiin di Hamin 3 apa Hamin 2 lebaran gitu? Hamin 2 apa namanya? Iya ya. Iya. Yang benar ya. Kok gue begini? Iya. Serunya pada Lebaran. Iya. Tapi kalau ini kalau ngelihat sisa waktu harusnya Sampai kita Lewat. sampai Lewat jauh. sampai ini Lewat takbiran jauh. nih. semoga lah kita Kok sehat-sehat. sahur? Sarap. Nggak bisa. Kok sarap? Sahur bareng Sahur bareng Arab. Lawas itu. Lawas. Itu buat gue pribadi itu salah. Ngaburap. Ngabuburat. Ngabuburat. Ngabuburit. Kita Ngabuburat. beli takjil tahun lalu ini Grab. Motor ya. Udah setahun. Kemarin juga ini bangunin orang sahur. Iya. Sama anak pojang. Main badminton juga gitu. Agak lumayan heavy ya karena berat ya karena kita harus mikirin malam takbiran kita Ngapain? ngapain dan berat juga buat kru karena tidak libur. Oh iya, hari ini bulan tahun ini enggak ya berarti? Kalau tahun ini balik aku puasa pertama tahun lalu balik tahun lalu puasa Benar, pertama saya balik aku. ingat anak-anak bang. Apa? SOTR. Sahur on the road. Oh. On the road. On the road. Tapi tahun kemarin kita saudara sih. Lu Kita yang itu. yang nasi goreng Bagi-bagi, Oh Cok. iya dong, iya dong. Lu. yang teriak-teriak. Pertama kali prime lu itu. Main dulu. Main dulu tuh. Pertama kali gua mes sama lu itu. Itu Ibot belum ketemu nasi padang tuh. Ibot belum ketemu nasi padang. Lu nyamperin pangkalan ojek. Oh iya. Beh, udah pada makan belum, Beh? Dia bisa menyesuaikan deh si bot ini. Iya. Udah setahun ya. Tahu. Gak kerasa sebentar lagi kita kelar ya maratonnya. Jokes lawas. Gak kerasa ya puasa 29 hari lagi. Awas. Emang ini nggak ada emang silent treatment ya? Nggak ada Nggak ada background. BGM atau apa gitu. Bagaimana harusnya lebih Tapi punten boleh tumbler-tumblernya boleh dipinggirin? Boleh. Jalannya gampang nih ya. Asbak juga. Kalau itu nggak tahu, tergantung. Oke, kita pinggirin dulu kali ya. Pinggirin dulu kali ya. musik yang Niko juga butuh dipinggirin, Niko. jangan dari Udah kurang pinggir gimana lagi tuh Orang Niko gua. gimana orang dia udah side? Niko gua mau dikemanain lagi? Side gue. Orang udah mesti merhatiin banget buat mau tes. depan. Terima kasih Gar. But Dari the, Durian Man. but the thing is yang mungkin bisa kita semua syukurin dan penonton syukurin yang menjalankan bulan Ramadan ini masih bisa menjalankan sama orang-orang yang disayang. Yes. Itu yang harus disyukurin itu dulu. Jangan lupakan hal itu. So by that being said, for the very verse sahur. Sahur. Ada Bahasa Inggrisnya, Bang. up snitch. Katanya kita ada sebagai bulan Ramadan yang syahdu ini juga ya kita mau memanggilkan juga orang-orang yang syahdu juga. Hah? Yang Kok bisa. Memanggil Kenapa orang harus syahdu. gitu sih? kok harus Dia gitu. memanggil orang syahdu. Oke lah. Oke. Itu bridging loh, dia bridging. Iya. Lanjut. MC ada 3 nih. Masa Ini kacau ini. Kacau ya. Karle. Nah, Kalau gitu tanpa berlama-lama kita akan berbincang-bincang dengan pakarnya. Ya. pakar tuh pakar. Ustadznya kita. Kita. ustadznya kita, ustadznya anak nongkrong. Anak nongkrong. Langsung saja. Langsung kita panggil ya. Kita main bersama Mister alias dia Ustadz Jojo. Oh, mau Assalamualaikum. Jojo. Ustaz Genset. Tapi Jensei. Harus gini BGM. gitu. BGM harus gini santai-santai. BGM gini ya.
Pak Ustadz punten ya silakan duduk yang nyamannya aja gimana. Yang nyamannya. Jangan panggil Ustaz. Nggak panggil Ustadz, kalau gitu panggilnya apa? Coy? Salah, jangan Coy. Bro, pakai biasa aja, pakai Jo aja. Bro. Jujur. Jangan nggak enak masa gitu Jo. Jangan langsung. Namanya nyaman begitu. Jangan. Apa kabar, Jo? Kita dulu anak warnet juga, Kak. Woi. Warnet. Main game apa, Jo? Jangan semua lu. Orang tuh jangan masih muda. Empo Sadan sih udah kita jajahin. Let's go. Dota, anak Dota. Anak Dota. Oke. Dari tahun 2007 sampai terakhir Covid tuh Dota tuh. Angkatannya Ritter. Bener. Lakuci. Salahin. Wuis. Jangan disalah-salahin. Koala masih Lakuci, Ritter, Koala, Bahamut. Ombi. Iya, SN Jojo. Apapun lah sebas. Iya bener. Jadi udah hidup di warnet lah kita dulu lah. Berarti Sama udah lah pernah kena eco tuh ya? Bener, kena Iya, Eco. iya. Rame ngumpul deh, dibubarin pakai Eco. Saking dek. Eco selam ya. Eco slam. Saking dek. Koala pot saya Pak Ustadz. Oh gitu ya? Iya. Koala. Terus sampai main-main di mall-mall begitu gue ngikutin tuh. WCG. Bener. Oh, WCG. Bener, ada. Bener. Tapi kita pernah ini tahu Pak Ustadz pernah pipi sampingan lu pas di mall. Lu inget? Oh iya, yang Iya. hidrokoko kan? Iya. Iya kemarin. Kok memorimu pipi sampingan agak aneh sih. Agak aneh sih. Memori pipi sampingan Memori. Warnet cuma main Dota. Main apaan kok? Dulu zaman main online Nexia. Oh iya. lebih tua lagi tuh. Lagi. Dota 1. RO. Aero gue malah gak main tat. Iya. Enggak. RO after next ya. After Nexia. Pokoknya dulu udah combo paling the best udah nyabu mau paket malam udah. Salah dengar aku gimana sih? Gua mau paket malam. Ya emang gimana kita dulu sama kayak Maksudnya kan. Cara nyapunya gimana? Nyapu sambil paket malam mungkin. bener. Nyapu ya. Nyarapan bubur, Nyarap bubur. Kan sampai jam 6 lah. Jadi paket malam, Langsung happy hour, nyabu. Langsung nyari bubur, makan. Masa Bang Ustadz kita yang sapuin sih? Segala Ustaz disapu sih. Ribet banget. Jago. Tapi kalau pikir-pikir ya, masa hidup habis di warnet loh. Asli. Antara nyesel nggak nyesel ya Iya. kan. Kuliah gagal jujur. Hancur. Kuliahnya gagal. Teman-teman gue berapa orang tuh gara-gara warnet tuh. Saking gilanya main warnet sampai gue minta duit sama orang tua buat beli warnet, bayar warnet temen gue. Ya minta duitnya dengan cara yang halus dan akhlak anak gontor. Gimana tuh? Nyolong. Lu mau kasih duit gua gak? Masa Asli. Lu kasih duit gua gak? Kalau gua main di warnet. Kalau nggak kasih, motor gua jual nih. Keos. Arogan, jujur arogan sih. Masa keberapa main? Yang belum tahu Ustadz Jojo dulu satu angkatan sama Bang Wanco. Kita ada kelas sebenarnya 7 tahun, beda 7 tahun. Tapi ada satu sekolah yang bareng kan. Jatuhnya sebenarnya kayak kita satu tongkrongan aja. Tiap malam minggu di Taman Suropati. Menteng. Bukannya sempet masuk bareng. Oh itu beda, itu namanya pesantren kehidupan. Tapi bedanya kalau Jojo keluar jadi Ustadz, Wanco yang keluar Jadi pelawak. Iya, Jujur. bener. Tapi gua ngelewatin. iya kan teman-teman kan tahu background gua pernah di dalam gitu. Iya. Pernah ada pemain Dota terkenal di dalam ketemu sama gue, lu pasti tahu. Inisial. Oh. J depan J.
BB-nya banyak. Oh, Ingat. itu 50.000 atau 70.000 kan? Angkatan Ketemu sama gua tuh. kamu sumpah nggak sih? Ketemu sama gua. Gua gara-gara aja pas lagi di rumah sakit, Rap. Iya betul, dia ketemu. Jadi gua pas lagi nengokin rumah sakit, dia sakit kan. Gua liat mukanya. Lah, gua bilang dia. Itu tadi Lu kasus apaan? Gua bilang sini kasus apaan? Inet gua bro, katanya gitu. Iya. Berapa BB lo? Buset banyak banget, 50.000 apa berapa itu? Iya, banyak banget BB-nya. Iya. Tahun 2012, 2013-an. Ini gua Bukan tahu gara-gara gua nonton dia mulu. Iya gue itu tuh bener itu tim gua. Dia tuh tim gua, bener, iya. Terus waktu itu cerita dikit Iya. dikit ya. Dia tuh dulu masih pakai BlackBerry atau apa? Betul, SMP? BlackBerry, iya zaman BlackBerry. Terus dia chat gua, dia chat BBM gua dia kayak Rap temenin gua dong. Ngapain Jo? Jo, Oh, manggil gua, Jo, ya, oke. iya, iya. Oke, manggil gua ya, manggil gua. Ngapain gitu? Rap, Iya bener, Jo manggil Jo. Iya, Ngapain bener. Jo? Ngapain Jo? Gua, Jo. iya, Bener tadi kan. Iya. Ngapain gue bilang gitu. Nggak apa-apa mau ketemu orang jam 9 malam ntar temenin gue yuk. Di mana? Di ini A gitu. Kebetulan gue lagi main Dragon Nest. Oh, DN. Gue lagi main Dragon Nest, PC gue lagi main di kosan gue tuh di laptop tuh. Terus gue bilang, kayaknya enggak dah, gue nggak bisa, gue lagi online DN nih, gue bilang kayak gitu. Ih situ. Kalau lo ngikut kan. Kena. Cuma minta temenin. Dia bener cuma minta temenin. Dan dari situ, wah, gue berapa belas tahun? 15 tahun. 15 tahun. Pas gue tanya berapa lu 15 tahun? Lumayan juga. Itu bener temen ya, bener teman satu tim Dota waktu itu. Dan Iya. he was a pro player. Iya, Pro player. jelas. The next Lapucci jatuhannya di dulu tuh. Harusnya tuh. Meet-nya wow. Oh, iya jelas. Ngeri. Oh, Bang Ustadz berapa lama sekolah di sekolah kehidupan itu? Kalau bahasa dalam 5 kalender. 5 tahun. 5 tahun. Cukup kilat tuh. Iya, lumayan lah. Tapi ya gara-gara di situ jadi lumayan lah. Yang tadinya kita anak warnet kan biasanya hidup mikirin seneng-senengnya aja kan. Mikirin selfish aja lah hidup lah. Tapi di penjara tuh jadi belajar hidup loh. Bisa masak nasi, yang hal yang kecil deh. Yang anak warnet tuh kan nggak mungkin lakuin tuh. Nggak mungkin. Masak nasi di Magicom, terus nyuci pakaian tuh nggak mungkin tuh dilakuin sama anak Indomie warnet. aja dibikinin ya. Iya, mau nggak mau jadi kita harus ngelakuin tuh hal kayak gitu tuh di dalam Bikin tuh asbak pakai belajar. botol aqua, Iya benar. prakarya. Benar. Sistem pelor, iya kan. Tapi ini nanya nih, Tat. Kata orang kemungkinan orang masuk tuh keluarnya 2. Kalau nggak tambah parah, Benar. tambah parah karena koneksi di dalam kan ngeri. Betul. Kenalnya udah bukan BD ecer-ecer lagi nih, Iya, BD benar. gede nih, pemain-pemain udah ibaratnya nih sindikat lah. Kedua, telak tobat banget. Apa momen waktu Yang nge-twist. yang nge-twist di apakah ada hidayah? Soalnya sih, iya, lanjut deh. Nggak jadi deh gue, nggak jadi cerita. Sebenarnya sama. Gue tuh masih suka sering nontonin Aloy, lo, Niko, semua Arab, lagi nge-DJ. Jujur gue dulu cita-cita gue jadi DJ. Cita-cita gue makanya gue suka nonton Picong. Gue bilang cita-cita gue dulu. Jujur Rap, jujur. Dulu kan kita mainnya stadium mulu kan. Kota, stadium jujur. Kenapa pakai kita sih? Iya. Iya. Saya yakin pernah ketemu kok. Pasti pernah. Gila Pasti pernah. itu Udah tempat enggak ya, itu guys ya? buat angkat-angkatan kita tuh istilahnya itu tempat tuh dewa banget Dewa, lah, dewa naga ya kan. Dewa. Lu jelasin naga ya? Jadi apa namanya? Hampir hari-hari lah ke situ lah. Oke. Udah saking gilanya datang ke tempat itu, setiap datang ke klub itu bisa datang nih ke lantai 4. I'm home. Saking udah gila, udah stres, udah gila, udah kesetanan, udah kesetanan, udah. Kayak udah saking begitunya tuh. Nyaman tuh ya. Kayak begitu. Iya. Jadi kayak merasa itu surga hidup gua di situ. Tempat nyamannya Iya. Tapi emang stadium ada satu keunikan. Dia doang yang FDC bisa tukerin es kopi. Iya benar. Maksudnya gimana sih? Oh. Biasa kan FDC tukerinnya kalau air mineral soft drink, Coca-Cola, Fanta, Sprite.
cuman stadium ada tukeran es kopi. Oke, kalau gitu kita nggak usah lama-lama, kita welcoming DJ Jojo. Langsung kayak switching lah. Kagak diundang. Belum latihan. Iya. Cita-cita aja dulu. Udah beda fokus. Pasti anak itu dia. Tiba-tiba Beda fokus. nyebreng Ustadz ke DJ. Keburu ke pesantren doi. Iya, nah akhirnya udahlah. Gue banyak ngeliat kehidupan orang tuh, kayak gue ngerasa sebenarnya dari sebelum masuk aja gue udah ngerasa capek sama kehidupan kayak gitu. Jujur capek. Walaupun kelihatannya udah ketemu teman-teman lagi nih, udah pakai sepatu udah lo buru-buru, wah girang segala macem. Basiannya jujur. Karena siklusnya gitu baper. terus. Siklusnya gitu. Bener, Siklusnya bener. gitu tuh. Makanya gue mau bilang lo tim Triple A Clan nih, ke orang pada nginang-nginang segala macem, gue kayak ngeliat masa lalu gue aja emang. Maksudnya kayak nanti suatu saat nih orang pasti mungkin sekarang pun udah ada dalam hatinya, enough, gue sebenarnya capek gitu, udah pasti tuh. Yakin banget masih gue. miskin. Jadinya kerja. Makanya gue yakin banget pasti. Makanya gue bilang, ya gimana sih kalau kalian mau ngejudge orang tuh, kalian nggak tahu dunia ini gimana ya. Iya, soalnya kalau orang yang lagi seneng sesuatu kayak dulu, saking seneng sesuatunya kayak gue tuh sama Inek, saking ediknya gitu. Istilahnya enak banget tuh disebut. Luna Maya di dia depan udah ngejalanin. gue suruh 5 huruf, cabut lu. Luna Maya mau meluk-meluk gue dulu standar cewek cantik tuh Luna Maya. Sampai dia sama Cangcuter kan dinyanyiin kan. Lacu. Iya kan, iya kan Luna Maya. Pokoknya sampai Luna Maya di depan gue nih, ayo dong aku mau dance sama kamu, 5 huruf cabut lu. Pasti bilang begitu tuh, saking enaknya Inek tuh. Saking enaknya tuh kayak begitu. Untung gua nggak tahu gitu. Iya, saking kayak ngerasa tuh kayaknya nggak ada deh yang lebih enak dari itu, kayaknya nggak ada gitu. Nah sampai kayak kalau teman-teman dulu gue kadang-kadang suka mainnya di selatan, suka main di selatan. Kayak Nah, iya, mental. dulu zaman-zaman tipsy di Brexit ya sekarang namanya. Brexit dulu masih namanya. Terus second floor, Dragon China Dragon Dari sana. Iya, Di sana. Dragon China itu kayak gitu-gitu. Gue paling bete tuh kalau diajak tempat kayak gitu tuh. Nggak masuk. Maksudnya kayak minum-minum kayak gitu gue bilang, ayo dong, pusatnya aja langsung gitu langsung. Ayo dong, udah pemanasannya jangan lama-lama. Iya benar. Ada pelaut penerbang. Iya langsung aja, udah jangan lama-lama pemanasannya. Dia bilang udah buruan deh, gitu ke pusat aja langsung nih. Udah kayak begitu. Tapi sampai akhirnya ya udah. Sehari sebelum gue ketangkep tuh udah rintihan hati gue udah sering tuh hari-hari tuh udah ngerasa udah bilang kuring. Aduh gimana cara berhentinya itu yang bingung tuh. Makanya kadang-kadang temen-temen masih banyak juga kadang-kadang yang DM sama gue kan curhat-curhat gitu, bang gimana sih bang cara berhenti nyabu judi online gimana sih. Gue bilang lu mesti ada kesungguhan hati deh, bener-bener. Gue bilang dulu gue pernah terinspirasi dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Oke. Itu kan punya background sama tuh dulu, pakau dia orang pemakai narkoba tuh dia. Beliau tuh sampai bilang, kalau kamu belum pernah berdoa sama Allah sampai bilang, ya Allah kalau saya pakai narkoba lagi, mending saya mati, berarti kamu belum sungguh-sungguh taubatnya, katanya gitu. Jadi gue sampai berani doa kayak gitu, ya Allah kalau emang saya balik lagi kayak gitu, udah mendingan deh, saya mendingan mati aja deh. Nah kata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu, kata almarhum, kalau orang udah berani doa kayak gitu, berarti dia udah berdamai tuh sama dunia malamnya udah. Itu udah titiknya, udah gue selesai, gue udah gak mau lagi dunia. Susah nggak Stad? Berhenti Stad? Susah, jujur susah. Adiksinya yang bikin berhenti. Pernah berdoa sama Allah sampai bilang, ya Allah kalau saya pakai narkoba lagi, mending saya mati, berarti kamu belum sungguh-sungguh taubatnya, katanya gitu. Jadi gue sampai berani doa kayak gitu, ya Allah kalau emang saya balik lagi kayak gitu, udah mendingan deh, saya mendingan mati aja deh. Nah kata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu, kata almarhum, kalau orang udah berani doa kayak gitu, berarti dia udah berdamai tuh sama dunia malamnya udah. Itu udah titiknya, udah gue selesai, gue udah gak mau lagi dunia. Susah nggak Stad? Berhenti Stad? Susah, jujur susah. Adiksinya yang bikin berhenti susah. Jangankan begitu, ITC Ambas tahu kan, ITC Ambassador dulu kan di atas di Carrefour kan atasnya suka jual-jual CD bajakan tuh. Iya. Itu nyetel lagu ini yang Freaks Stadium. Itu gue jalan sama nyokap gue masih bulu kuduk masih merinding. Iya. Pas gue bilang begini, wah kayaknya ilmu gue belum nyampe nih di sini. Akhirnya gue masuk pondok pesantren beneran di Jawa, belajar Itu agama beneran. atas kemauan sendiri atau dorongan? Ada dorongan ya tapi? Dorongan itu karena
wah ini bahaya nih, gue masih suka suges denger lagu ginian. Bahasa Suges memang Iya. Suges. Iya, orang bulu kuduk sini merinding. Padahal itu udah, gue dari pertama masuk penjara tuh udah total Berhenti. Udah Selama 5 kali ngerokok udah semua sama udah, sekali. iya berhenti. Pas setelah keluar itu denger musik gitu masih begini, wah gue langsung, bukan gue nyalain situasi gue, tapi situasi keadaannya, tapi gue bilang ilmu gue belum nyampe, masih lemah nih gue nih, kayaknya gue mesti pindah ke satu tempat yang gue mesti belajar sama orang-orang baik nih. Sampai bener-bener pulang dari pesantren hilang tuh rasa, itu bener-bener hilang. Suges tadi tuh. Suges itu hilang, cuma ya kan kadang-kadang gedeknya kalau ngeliat teman lama giginya gini-gini lagi ketemu. Kan namanya kita belajar agama nggak boleh sangka buruk sama orang. Iya kan? Sorry, maksudnya apa itu, nggak ngerti saya. Iya, jadi Nggak kayak usah di ngertiin deh. jadi Husnuzon ya? iya, Nggak usah. kadang-kadang kan banyak tuh juga tuh artis-artis yang ke gap kan disorot gitu kan, giginya gini-gini lagi kenceng lah gitu istilahnya kan. Nah, Nggak ngerti. nah itu kadang-kadang kita tuh bingung, aduh kenapa sih kita tahu hal yang ini kan jadi ngeri sangka buruk sama orang gitu. Oke. Takutnya udon jatuhnya ya. Jangan kan begitu waktu di dalam. Hmm. Kan ada program pesantren kilat tuh. Hmm. Ada tuh salah satu ustadz, ngaji Al-Qurannya Masya Allah, canggih banget katanya. Dulu nih Pak Ustadz ya, sebelum mau khotib Jumat, mau khutbah katanya, narik dulu katanya. Maksudnya begitu. biar ini Ini ya. cerita dia bener, katanya baca ayatnya ngelengking katanya. Serius kok, itu Ustadz yang ngajar di dalam ceritanya begitu. Gue bingung respon apa. Iya bener, ini tuh cerita nyata. Maksudnya dia ngasih tahu jangan dicontoh ya. Kan jadinya kadang gede-gede kita takut-takut ntar ngelihat Ustadz abis makan rujak di kepedesan begini, ntar kita takut sangka buruk kan. Pikiran kita takut, nih Ustadz abis tarik nih gitu. Kan bahaya juga tuh gitu. Gue nggak tahu mau respon apa men. Gimana sih? Iya. Waduh pokoknya macem-macem lah, penjara tuh mengajarkan gue kehidupan yang udahlah pokoknya lah luar biasa banget lah. Ketemu orang yang kadang-kadang kayak begini nih, kayak ilmu pertemanan. Gue punya temen yang hari-hari make bareng sama gue, kemana-mana 24 jam sama gue. Tapi gue harus dapati kenyataan bahwa dia adalah orang yang sangat jarang jenguk gue di dalam penjara. Tapi justru temen-temen yang enggak gue sangka gitu, anak-anak yang enggak pakai narkoba, temen gue yang anak-anak sport gitu, Malah kayak yang gitu. jenguk. Malah dia yang care sama gue, dateng kirimin gue uang kan, tuh kayak ngajarin gue kehidupan begitu, bahwa terkadang lu punya temen yang satu frekuensi gitu kan, Tapi belum ternyata nggak tentu dia care. sebenarnya tuh Iya. temen lu yang sejati gitu. Baik, Iya. makanya kan sahabat Nabi kan Sayyidina Ali kan pernah ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kayak kamu teman kamu banyak, berapa sih jumlah teman kamu? Saking banyaknya gitu kan, kadang-kadang kan orang kan Masya Allah terkenal gitu kan, banyak temannya. Kata Sayyidina Ali, kamu mau tahu jumlah teman saya? Ntar saya hitung kalau pas saya lagi susah katanya. Ya, lagi sakit atau lagi dalam keadaan Betul, seperti itu ya. lagi kena musibah, lagi sakit, ntar saya hitung teman saya itu jumlah teman saya yang sebenarnya katanya gitu. Jadi ngajarin gue kehidupan lah, banyak penjara kayak gitu, mulai dari pertemanan, jangankan gitu dalam hal suami istri aja, kadang ada istri yang udah punya anak berapa, kadang dia ninggalin suaminya malah ngejenguk napi lain kayak gitu. Banyak. Ada banyak kayak begitu, ada yang kayak begitu, jadi dia malah jenguk napi lain, akhirnya dia harus nonton gitu dari jeruji istrinya ngebesuk napi lain gitu. Ada yang anaknya baru lahir, masih merah, tiba-tiba dibawa nih sama istrinya, masih di rumah sakit, dari jeruji diginiin doang masih merah mukanya. Jadi gue nangis ngeliat, wah gila sebenarnya kehidupan keras juga ya gitu. Karena gue selama ini kan mikirnya hidup happy aja, hedon aja. Gimana ceritanya tiap malam bisa berangkat, itu aja udah otak udah. Iya kan? Jadi pikirnya gimana sih sebenarnya hidup? Nah, di penjara lah tuh banyak belajar hidup lah, tentang kehidupan. Kecanduan berapa tahun, Ustaz? Kecanduan. Ini nggak nyandu. Enggak memakai kayak gitu. Nah, permasalahannya kita ngikut ada jenjang karirnya nih. Nyobain nyandu jualan. Itu masalahnya. Ngecer dulu. Iya. Ngecer dulu. Ngecer dulu. Sampai dulu, jadi kan kalau karir edep kan gue duluan baru wanco itu kan.
Ini gue ini nih apa sih gue sama soalnya jadi kalau suka keceplosan sorry banget dah. Jadi kalau karir jualan kan gue duluan baru Wancoy gitu kan, cuma Bebe banyakan dia Wancoy emang terlaluan juga tuh dia tuh. karir gue duluan. Cuma dulu ada di masa yang dimana sampai teman-teman gue aja tuh nggak mau ketemu gue, karena gue mainnya dulu ke Kampung Ambon. Oh, menurut lebih ngeri lu sih. Main sama gede-gedenya kayak gitu-gitu. Kampung Ambon ngeri. Iya, sampai kayak apa bilang kayak John lu udah keterlaluan lu, udah keterlaluan. Kan teman-teman gue manggilnya John kan, lu udah keterlaluan lu, udah lu. Ah, nggak ada mau ketemu gue waktu itu sampai teman-teman tuh. Kayaknya wah gila lu mau. Sekarang masih ada sih Kampung Ambon ya? Masih nggak ada. Tapi dulu parah banget. Gue sana gue antar teman kan, dulu gue masih bocah ya. Anterin gue dong naik motor ya naik motor. Gue nungguin teman gue yang ngambil etep, dulu jaban etep. Depan gang anak kecil, naik sepeda berhenti. Bang, cimeng. Gue ditawarin cimeng sama anak kecil naik sepeda. Ibu-ibu lagi gendong anak. Cimeng, sabu. Enggak bu. Tapi sekarang nggak tahu ya, karena kan kemarin sempat ada berita ditabrak gede tuh ya. Iya benar. Ya mudah-mudahan deh kayak gitu-gitu deh ya. Tapi dulu sih emang Udah Bronx nggak ada Jakarta lagi. emang Komplek Ambon. Makanya kadang-kadang juga Mabes. iya jadi pelajaran juga buat kita semua juga ya. Apalagi orang kadang-kadang kan kalau karirnya lagi naik diujinya sama yang begitu-begitu tuh. Dunia. Kayak gitu. Udah dikasih baik rezeki yang baik-baik gitu kan. Yang tadinya nggak punya apa-apa, alhamdulillah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Mulai kegoda lagi sama dunia-dunia gitu, ya kan? Karirnya ntar hilang kayak gitu, nggak mikir panjang. Bahkan kadang-kadang yang paling sedih sih ngelihat orang tua sih, sampai kayak bahasa kamu tuh seperti ngelemparin tahi ke wajah orang tua kamu gitu kan. Jadi sampai kayak bahasanya kayak gitu loh, kayak jadi anak tuh jadi kayak ngerasa gak guna banget dah kayaknya hidup gua dah gitu, sampai kayak ada rasa hopeless juga. Tapi ya akhirnya gue di dalam malah untung ikut jalurnya gue belajar agama, karena gue dari dulu paling alergi sama agama gitu maksudnya. Kayak gue nyari kedamaian tuh di mana ya gitu, gue mikir-mikir. Ya emang enak nih ini datang ke diskotik nyabu kayak gitu. Tapi kan kalau udah basian nih baper, pusing mikirinnya, duit kadang habis, ya kan? Terus jadi sebenarnya gimana sih hidup yang damai? Apalagi gue hidup di daerah Manggarai itu, yang tawuran mulu notabene. Iya lagi. Saking seringnya tawuran, Manggarai itu penggambarannya tau nggak apa? Jadi kalau habis tawuran nih, udah selesai nih pas mau balik ke kampung kita masing-masing, tuh ibu-ibu udah nyiapin nutrisari es tuh. Ayo minum dulu. support ibunya. Ibunya pos 5 jatuhnya. Ibu-ibunya kan pos 5 ibu-ibunya. Naruh support deh. Buka hutan. Masih langsung. CM oke sih. Belum usaha dia. Kan kocak tuh kan, orang tawuran bukan dinasihatin sebagai orang tua, Disupport. malah jadi pos 5 dia. Wah gak beres. Tapi tanya kan pertama kali masuk hari pertama nggak mungkin langsung ke Iya. agama kan? Di dalam itu apa ya? Ada shock terapi. Maksudnya di titik apa kayak akhirnya mau belajar agama waktu pertama kali dalam 5 tahun pertama itu? Awal dulu masuk deh nih ya. Jadi kalau orang baru masuk penjara itu ada shock terapinya biasa dari Palkam kan, Palkamar kan. Jadi waktu itu kita pakai celana boxer nih. Pakai celana boxer bener-bener kan masuk nggak boleh pakai celana panjang sama sarung, sering dipakai buat bunuh diri kan orang di penjara tuh kan. Ya kan. Oh, kita masuk tuh. Pas masuk ke dalam sama Palkamnya di teror gua 3 orang. Buka lu celana lu katanya gitu. Wah, dulu kalau dengar orang di penjara sering dimonon, ini kali ya. Ini momennya nih. Datang. Buka celana lu begitu. Gua bilang, "Bang, ayo Bang berantem sampai mati deh." Gua bilang, "Gua balik badan begini." Boleh juga nyali lo kata Palkam gini. Berantem aja deh Bang, daripada lu harus beginiin gua dah. Gua bilang, "Kenapa nih? Gua harus apa nih? Ya kan buat adat istiadat penjara gua harus gimana nih?" Ya udah lu bawain makanan, lu bilang keluarga lu nih buat gaulan gitu-gitu kan. Akhirnya udah tuh aman. Nah disitulah gue mikir hidup. Tiba-tiba gue nontonin orang sholat di depan. Jadi kan nih istilahnya nih ruangan kotak nih. Kita nih. Kalau Berapa orang di dalam? itu ruangan kecil banget tapi kita harus pernah tuh 33 orang. Belum pindah tapi kan waktu itu Iya. yang waktu awal-awal tuh belum pindah Belum. kan? Iya kan masih yang Iya, nempuk di itu kan. polsek. Iya, kita tidur sampai kayak mayat begini tidurnya. Iya. Aduh,
saking ini bantalnya pakai aqua gelas yang aqua botol yang air setengah kayak gitulah. Harus kayak gitu. Nah, gue udah ngeliat orang kok sholat tuh pada adem banget gitu ya ngeliat. Terus langsung gue mikir apa jangan-jangan ini nih kayaknya yang belum pernah gue cobain di dunia nih gitu. Ini kali ya, jangan-jangan ini kali jawabannya. Mulai deh tuh gue tanya-tanya, belajar. Akhirnya ya udah gue tertarik lah. Mulai dari situ gue belajar agama, fokus, dan gue benar-benar berusaha untuk ninggalin hal itu. Tapi ya ujiannya berat. Gue malah ditempatin di blok tuh yang baru masuk blok, pas masuk rutan Salemba aja itu baru masuk kamarnya pal kami tuh udah ada bong sabu banyak, orang main judi, sama TV-nya layarnya PCD BF. Gila, triple kill haramnya tuh. Triple kill haramnya, judi ye, narkoba ye, film BF lagi. Triple kill haramnya. Jadi pas gue masuk, perasaan gue berdoa pengen minta dijauhin dah dari lingkungan yang kayak gini. Kenapa malah dideketin? Ternyata ya emang itu ujiannya gitu. Supaya istilahnya sampai gue pengen dimatiin kali, rasa gue ngelihat kayak gitu jadi biasa aja gitu kali ya. Nah akhirnya karena ngelihat gue masih muda dulu kan, akhirnya ada tuh bapak-bapak yang masjid sebelah manggil, ini anak muda nih di kamar ini aja kita, jangan di kamar situ tuh. Sering pada make orangnya ntar kesian. Nah rata-rata bapak-bapak deh tuh yang suka-suka ke masjid. Dari situlah gue suka diajak-ajak, dibimbing-bimbing. Nah disitulah gue udah mulai belajar agama. Temen gue yang busuk-busuk kayak si Wancoy, semua tuh pada besuk, udah mulai lihat perubahan gue tuh. Gue alhamdulillah gue cerita-cerita kan sama mereka. Gue kayaknya udah nemuin satu yang berharga nih dalam penjara. Gue nemuin kedamaian. Nggak perlu lagi ngeluarin duit 300.000 buat kayak beli inek dulu gitu kan. Jadi ini udah gitu gratis, gue ibadah, gue tenang. Alhamdulillah nih gue udah dapet. Doain aja biar gue di sini, maksudnya ya tenang, terus nggak galau lah selama ada di sini. Ya udah, akhirnya gue banyak lah belajar tentang kehidupan. Teman-teman gue di mana aja di blok yang sama? Gue ketemu dia pas lagi di rumah sakit. Dia lagi sakit tuh waktu itu. Gue lagi jenguk orang sakit. Pas gue di sampingnya, kayak gue kenal di tampangnya. Gue lihat kan gituan namanya kan, bener. Kayak bukan di blok. Iya bukan. Langsung gue tanya, di dalam masih main Dota tuh dia tuh. Gue nggak mau ngomong. Dia cerita sama gue masih suka main Dota tuh. Masih Dota 1 ya? Iya Dota 1 masih Dota 1. Iya. Dia cerita tuh di dalam. Itu gue di dalam macem-macem lah. Gue bareng juga sama waktu itu John K waktu itu. Bareng sama John K gua. Umur berapa Stat pas itu? Waktu itu gue umur 22 tahun tuh. Masih 22. Gue ngelihat pertama kali kalau kita kan tahu di TV doang John K. Gue ngelihat John K lagi nagih utang sama orang. Gue ngelihat secara live tuh, streaming langsung tuh. Nggak salah. Itu orang ditagih sama itu sampai sujud lu ke tanah lo. Kata si John K kan gini, bayar utang lu. Kira utangnya berapa? 2M utangnya, nggak tahu utang apaan tuh. Utangnya 2M. Bayar gak utang lo? Gue mending bunuh kucing daripada bunuh lu ya, katanya gitu. Wah gila serem banget. Orangnya petengkurep tuh di tanah tuh. Gue bilang serem juga Om John. Serem juga Om John. Iya. Ngeri boy. Akrab Om John sih akrab. Iya, tapi baik dia di dalam rap. Biar gak begitu. Kadang-kadang dia tiap pagi tuh suka sedekah nasi uduk 300 bungkus. Buat napi-napi tuh, dia tuh panggil, mana sini? Tukang nasi uduk, kumpulin, bagi-bagiin sama dia napi-napi. Baik dia. Baik. Iya. Kan banyak juga tuh dia kan tim-timnya kan yang pas case-nya dia itu. Ya pokoknya di dalam penjara ya banyak lah belajar kehidupan lah. Tapi ada seru-serunya nggak saat di penjara? Maksudnya apakah seserem yang diomongin orang, dibangin orang gitu? Apa tuh? Di dalam sana gitu, apakah ternyata tidak semenyenangkan tuh apa gimana gitu? Kalau gue ngeliatnya lebih jadi kayak gitu tuh amal perbuatan dia selama dia hidup di luar, ternyata itu. Jadi di luar makin iya parah, dalam di luar. Iya, kalau di luar tuh dia sering jahat sama orang, di penjara dia sering dijahatin sama orang. Jadi gue sering ngeliat penampakan kayak gitu tuh. Kalau dia di luar jahat sama orang, di dalam begini kali gue jadi pikirnya jadi kayak kagak gitu.
oh ini kali maksudnya kalau ada kehidupan akhirat tuh, orang jahat di dunia dibalas di akhirat. Di penjara aja gue diliatin tuh kayak gitu-gitu tuh. Jadi ada orang yang kerjanya suka meres-meres napi kan, di polsek gua tuh nggak ada duit, digebokin, diinjek-injek. Pas istilahnya dia pindah ke kapal yang lebih besar kan, digebukin satu lapas deh, mukanya apa nggak kelihatan kayak gitu. Oh begitu ya penggambaran yang gue lihat tuh, orang jahat tuh belum lagi di akhirat, di dunia aja tuh dibales gitu. Yang kayak begitu-begitu kalau ngeliat ngurusin orang bunuh diri pernah gua Di dalam. pernah. Waktu itu dia, aduh masalahnya berat banget sih. Kayaknya dia utang saham di bursa efek sih. Alias kalau judi 50.000. Kalau judi bola 50.000 kan. Gue lupa beliau Masih kena. kalau judi 50.000 bola, judi bola kali 50.000 bocah minjem sarung bunuh diri. Jam 3 pagi, gue udah ketok-ketok bangun. Dipanggil gini, Pak, ada yang bunuh diri, kita lagi nungguin petugas sih belum ada. Terus kenapa? Gara-gara gue pakein gini. Udah nih, bapak aja nih, bapak ngerti agama tuh begitu. Emang kalau ngerti agama kagak takut juga? Itu gue ngeliat orang gantung diri. Kalau gue ngeliat pakai sarung begini, nggak ada yang berani masuk lagi tuh. Kalau kamar itu gue aja tuh yang nanganin. Pas ditanya, apaan, kenapa ini? Iya tadi dicurat mau minjem duit 50.000 kalau judi bola. Terus nggak dapet, gantung diri. Ya Allah, Pak. Gue bilang, gara-gara duit 50.000 kalau bola. Ketemu gue yang begitu-begitu tuh. Juru kecolongan. Bursa saham. Bursa efek sih. Saham di bursa efek sih. Permainan beliau. Udah sempet. Udah bebas apa ya? Udah harusnya ya? Udah lama, udah bebas. Udah lama kan? Udah lama, udah bebas udah lama. Iya, Udah harusnya lama udah banget. lama. Udah 4 tahun.